acara tanya jawab. Pertanyaannya, cara mencegah atau penyemprotan lalat buah. Nama Arif dari Ampel. Terima kasih. Sebelumnya nama saya Abdurrahman, petani gagal dari Desa Ampel. Ya, yang saya tanyakan masalah penyebaran virus ya untuk tahun ini kenapa kok bisa luar biasa, terus bagaimana cara mengatasinya, karena kami itu sudah ibaratnya pendekatan itu jurusnya harus ditok nek kabeh wis ngoten mawon iki. Sebelumnya ini agak melenceng dari yang diterangkan. Kebetulan biasanya saya nanam cabai, cuma berhubung bangkrut terus beralih ke timun hibrid. Ya, yang sudah saya alami jenis timun tertentu itu waktu setelah polinasi umur 15 hari itu pasti layu. Itu apa penyebabnya dan apa obatnya? Sekian, makasih. Cek sebelumnya. Cek. Oh iya, namanya. Bapak-bapak yuk gak takut tas ini. Lah sing apik ora perlu takon, tapi engko cerita bene kondone ngerti. Jadi dundung ilmu karo kondone. Jadi lanjarannya luwih dhuwur timbang Lombok. Oke, bapak-bapak yang saya hormati, mungkin sudah lumayan agak malam, tapi alhamdulillah ketoke semangat kabeh. Mudah-mudahan jadi amal baik panjenengan sami dan diridhoi. Besok tanaman ke depan juga akan lebih baik. Amin. Yang pertama ini adalah pertanyaan dari Bapak Arif, ya. Cara mencegah serangan lalat buah. Oke. Jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian atau Mas-mas, tadi ini berarti di sesi yang kelima pengendalian OPT. Lalat buah panjenengan kudu weruh dhisik. Ya. Lalat buah niku modele sing jelas kabeh do ngerti ya. Nek sing wedok iku lemu apa guru. Cek, aku kan sing kon iki. Sing lanang sing ndi, sing wedok sing ndi. Tenang kuwi. Kok iso? Ditebak nih. Coba yang lain, bener nggak itu? Ayo. Loh, awake dhewe lah anakmu iku musuh awake dhewe, kan kudu ora dhisik. Hah? Ora iku aku tekon lanang kok wedok sih. Sebab itu ada pengaruhnya nanti Pak. Sebenarnya yang masuk itu yang lanang itu yang wedok. Nanti kaitannya dari sana. Kalau jenengan sudah paham dua, insya Allah akan mengendalikan nanti akan lebih gampang. Yang perutnya bulat. Nah, yang bulat betina. Terus yang langsing? Yang agak panjang itu kayaknya jantan. Ya, gitu ya. Benar Pak, Mas Rory yang punya ini. Saya tanya ini karena senior saya ini. Beliau ini juga orang pestisida dari perusahaan kopi dulu. Dari Bayer beliau sekarang sudah jadi ownernya benih. Biasanya kita lemu dia. Biasanya kayak gitu kan. Semakin bojone gede jadi enggak ngurus. Oke, Bapak-bapak, terima kasih. Benar. Jadi gini loh, aku kan cuma ngetes bayi. Sampean wis ngerti tapi rada setengah mati tapi kok itu ya. Nah, jadi Bapak-bapak. Lah terus gini. Sing bahaya iki lanang apa wedok? Jadi. Hah? Masuk akal. Oke, ya tuh masuk akal. Untung ini mau mondok Imbrasan, mondok ini Imbrasan tak ajar gitu. Isi-isi nih ya.
Nih. Terus salah satu jenengan itu kalau bikin perangkap lalat buah, mau pakai lem, mau pakai angkatan atau itu yang menjebak hidrogenol misalkan, itu sudah bisa produksi itu. Tenang ya bisa. Yang lain betul. Bila boleh ini gitu ini, ngeres kok ini dulu ya. Pokoknya musuh sing sarungan ngeres kok. Masane sing arep itu urung ngerti metu kaya ngopo. Allah masuk diri. Ya. Wong sabar kancane diri. Jadi Bapak-bapak, ini pengendalian ini ada 3 macam untuk lalat buah khususnya atau mungkin hama-hama yang lain. Pertama kali kita itu mengendalikan dengan sistem budidaya. Sistem budidaya ini kita salah satunya menanam tanaman yang tidak mau dihinggapi atau mengusir tanah hama tersebut. Contohnya kita nek jenengan nandur lombok pinggirannya ubeng kandang kuwi tandurono amit ya, itu serai misal lagi, terus kemani ya, kemani ya. Ini untuk menghalau itu karena memenuhi minyak arteris dari tanaman tersebut yang keluar baunya dia untuk mengusir. Termasuk nanti ulat juga sama, ada yang ditanamin jambu, ada yang ditanamin tanaman lain. Yang penting ada tanaman-tanaman, istilahnya tanaman itu adalah tanaman pembenteng. Sikus mobility saja nih. Cuman kita kadang-kadang emoh nih atau karena belum tahu. Yang kedua, kita harus mengendalikan dengan pestisida. Pestisida ini sifatnya membunuh. Bahan-bahan apa, bahan aktif apa yang digunakan untuk ke situ? Selama ini saya tanya, ya. Karena sebelum saya dari versi saya, semua ini pernah menjadi. Nek enek lalat buah, panjenengan dia mbak, andalannya nyebut karo Resotin. Yang lain? Bapak yang lain? Pengalaman itu. Hah? Seratis karena itu apa ya? Dimitoa. Oh, lain. Ini berarti bukan pestisidanya gitu ya. Jadi nanti ada istilahnya perangkap, antraktan atau itu produk barang reptilen menolak dan menarik itu ada nanti. Ya. Jadi sekarang yang membunuh dulu pakai golongan, contohnya golongan dimitoa, propinopos, turakron dan lain-lain. Oke ya. Barangkali metamidromos, barangkali gitu ya. Jadi yang ketiga kita ini adalah menjebak atau mengusir menggunakan antraktan atau bahan repilen. Dia gak moro atau dia malah dijebak supaya moro tapi diperangkap, contohnya hidrogenol, lem lalat dan sebagainya. Enten sih guna lem? Iya. Tambah akeh. Nah, kalau tambah akeh ini salah lime apa salah wonge apa salah latih kan ini. Jadi nanti makanya dengan seperti ini insya Allah nanti akan terkuat kesalahannya di mana. Kalau menggunakan produk atau istilahnya plant budding, artinya itu tanaman istilahnya pagar tadi yang saya contohkan, itu mungkin kurang bisa diterapkan karena situasi. Yang kedua adalah menggunakan pestisida. Kalau pestisida, salah satu contoh yang boleh dilakukan tadi kalau ngomong sipermetrin ini tingkat akurasinya, tingkat pembunuhannya cuma 10% untuk lalat buah. Tetapi kalau untuk lalat sapi 90%. Nah, bagus. Beda. Jadi berbeda
lantaran lalat sapi laler nggih kalih lalat buah berbeda jenis. Nah, kalau golongan dimetoat ini tingkat pembunuhnya ini lebih tinggi. Agak tinggi lagi propionopos, paling tinggi metamidopos gitu. Tetapi semua itu tetap di bawah 70%. Karena apa kok bisa tidak 100%? Ini terkait dengan habitasi atau kebiasaan hidup lalat. Jenengan yang nyemprot yang gini kono itu hilang di sini, nibul, gitu loh. Sehingga dia itu tidak kena, tidak kena. Nah kena, jadi mati. Termasuk result itu bukan 10% sampai 60%, tapi karena dia kontak ngenek nih kangelan si kena ya memang 10% juga naik 10 situ ya kena sing sama melayu ngece wawe ya orang kena itu jelas itu sing sama sing situ dong bisa goblok gitu. Jadi 10% di sana. Terus karena dia sifatnya itu mobilitas tinggi, gampang ngecetak, gampang melaju, makanya kita ngandalkan adalah daya tolak bau dari pestisida. Kenapa tadi saya katakan rate-nya seperti itu? Semakin bau, semakin bau, semakin bau, semakin efektif. Sebenarnya bukan membunuhnya, tapi mencegahnya itu. Yeah. Nek apa obat itu ambune, tapi ambune sing diambu laler karo ambu sing diambu awake dhewe beda. Ya, jangan pengen sampean pengen ambu menurut sampean berenang terus laler kuwi ya ngomongnya berenang lek ngene ya ora. Jadi ora padha pendapatnya sampean karo laler kuwi. Jadi tapi hampir secara umum sama, hampir tapi enggak semua. Nah, jadi pengendaliannya kurang lebih itu. Yang ketiga ini kalau kita masang antraktan tadi, yo saya kira obat yang mau jenengan dari golongan propionopos. Bau yang bagaimana yang tidak disukai lalat? Bau itu kalau saya boleh berbicara. Nah, jadi basin badek baler itu sajane sak koncoan itu. Enggak. Jadi bukan karena bau menyengat dari situ, tapi bau dari bahan aktif ini yang merusak saraf dia. Jadi bukan baunya ambu ini bukan aroma, tapi memang aroma tapi ya ngomongnya aroma terapi yang mempengaruhi sarafnya dia gitu loh. Dan bau aroma yang ngantem saraf PDE ini sing model piye? Baunya agak kecil tetapi dia menyengat. Loh ini secara umum, cuman apa ya definisikan aku juga sulit. Makanya golongannya aja dari produk-produk itu bahan aktif ini yang saya sebutkan tadi, golongan dimetoat kan, golongan propionopos kan, kayak metamidopos dan sebagainya sih secara umum adalah golongan organofosfat kelas itu mau ya. Nah memang baunya ini ada istilahnya kalau kita ngomong ada takarannya Pak. Nah istilahnya tingkat frekuensi bau ini yang tahu hanya pabrik memang terus terang aja. Jadi kalau bau ini bisa bertahan sekian hari, tingkat penyengatannya terhadap sarafnya si hewan itu sekian persen, itu memang yang punya pabrik bukan kita. Nah semua yang dodolan obat kabeh ngomong ya sama karena ben payu kabeh. Wah aku lebih bau Pak. Iya secara fisik untuk ukuran hidung kita bau, untuk ukuran hidungnya si apa itu tadi lalat itu tidak. Cuman saya ini amit karena saya itu tidak ada kepentingan jual obat ini ya semua ya. Kalau dari golongan tadi dimetoat, asepat dan lain sebagainya, terus propionopos, metamidopos, ini memang paling tinggi metamidopos. Ya kecing katanya, jadi ada kecing menyengat. Ya tadi udah saya katakan. Ya,
Oke, setelah itu mungkin jenengan karek milih ae sesuk digolekne yang golongan itu ya. Pokoknya aja larinya ke supermetri ini terlalu ringan. Dengan duitnya ya None. Ya duitnya ringan juga. Dia akan mempengaruhi kematian juga ringan. Nah, sekarang kalau kepada antrakan tadi yang sistemnya reptilen menolak gitu ya. Tadi ngomong, wah tak kira tambah muabeh moro. Ya benar. Makanya kalau kita menggunakan petrogen, menggunakan lalat lem itu jangan ada di dalam ubun kandang. Nek perlu nek jebone tanduran. Karena apa? Rata-rata itu adalah sektaramon, bau yang intinya kayak memei dan wedokane ngono lho. Nah, menarik awake dhewe kan bau kecil-kecil diparangi masa benian. Waduh lalat buah gimana? Ini dibuat. Jadi itu petrogenol, lem lalat atau apapun itu jenisnya itu adalah untuk menarik si lalat itu tadi, lalat jantan. Kok lanangnya Pak Sing, padahal sing bahaya kan wedok sing ngendok. Iya. Wedok kuwi lha ora dikeloni karo lanangane ora ngendok asline. Ya. Lah, kenapa sih mengaling nempel sing dijerat paling gampang lanange? Karena sing lanang kurang ajar terutak wong lanang iki. Lah yo ngono iku, nek padha-padha dibesang, wedokane ku rada isi-isi nang jedek. Lha iki lek lanangane mampu wedokane wes meneh. Lalu kelek, lalu klebu ning ngene. Atau lakua perangkap ya. Itu. Jadi kalau itu tidak berhasil tambah ngamuk karena salah teknis. Sampean deleh sing botol aqua ning tengah-tengah kedoan yo moro kabeh ya. Nah, ubeng kandang nek gak ngono malah deleh sing ado, tapi aja wae tanggane lah sakno. Nah, makanya begini caranya. Ada dua. Kalau jenengan ini wong rukun, makanya tuh kadang petani ini banyak yang gak rukun, nah iso kemelete, kancane tekon diblonyokne, yo ya. Iki aku ora ngomong di sini gini, wong adoh, wong boleh gini. Dan tidak iso ngatur api, kancane tekon diblonyokne, ya. Akhirnya si kuasa pegel tak usah sisa kamu, awakmu tukang ngapusi tanggeane ini. Jangan. Nah coba, ini kalau enak, ini ngomongnya dulu-duluan ngomong kabeh nang Lombok, Pak. Saiki masuk arep ngewu wong nang Lombok kan ya enak batas sih tetep. Ojo meneh metu wong 2000. Wong sa Indonesia nang Lombok batas sih enak. Ya magerin masa nang petrogen kok kene pinggiran Kalimantan ngono. Kabeh nang Lombok. Lha kok meneh ning jenenge bulaan gak ngono. Nek iki ning ngene bulaan kene enek Lombok ngene kelek kabeh ngene iki. Ubeng kandhane kan berarti kok kene, Pak. Ya. Sing kok kene iki sret arep mlebu rene wis ditangkep ning kene. Lah lek wis iki dipuageri jebret sing ning jero disemprot serentak. Sing ning jero dipateni sing jaba ora lek mlebu itu baru bener. Lah saiki enggak. Kadang diupeni jobone tapi sing jero dijarne atau ning jero disemprot-semproti tapi sing jaba oleh mlebu gak waras-waras. Apa maneh iki salah kaprah wis enek ning jaba dipasang ning jero kabeh diundang mlebu. Amin, bisa diterima iki mau. Ya, baik ya. Iki sepurane. Nek ora iso memuaskan ya sepurane karena aku lanang kowe lanang. Oke. Selanjutnya ini adalah dari Abdul Rahman tadi masalah virus ya. Kalau mau ngatur saiki kabeh kriwo. Urusan kriwo sebenarnya bukan sekarang, bukan kemarin dan bukan besok. Seperti panjenengan sami semuanya ini potensi sakit semua. Tergantung dari apa kita bisa bertahan. Imun, antibodi kita masing-masing. Kalau potensi sakit semua berpotensi. Makhluk hidup itu bisa sakit dan bisa mati. Nek orang yang sakit dan mati itu namanya bukan makhluk hidup. Ya wis. Nah, kalau kita itu bisa bertahan,
urusannya satu, antibodi kita harus bagus. Kalau tanaman bisa bertahan karena antibodinya juga bagus. Antibodi itu dari mana? Dari penggunaan pupuk yang berimbang, cukup, menjauh. Artinya cukup itu baik komposisinya tadi, kandungannya NPK dan lain sebagainya cukup, takarannya itu wajib dikei dari orang kelaparan. Yang kedua, diberikan benteng dari vektor atau penyebab yang akan menularkan si penyakit tersebut. Hukumnya berarti mengumpliti antibodi yang kaitannya dengan pupuk dan lain sebagainya, termasuk pupuk yang ada di paling dasar tanah. Apa ngomong pupuk api mas? Iya, itu kimia kabeh. Padahal kalau kita tilik orang nanam itu, ini saya nggak mana lagi. Tanah adalah tempat hidup tanaman. Tanah ini akan mengandung satu unsur makro, unsur mikro, trace elemen, ya. Biasanya sedikit hormon, ini tidak jelas. Hormon. Ada semua ada. Dari mana ini? Makro, mikro, mikro dan lain sebagainya. Hormon ini dari mana? Ini yang jelas mungkin yang menjadi pertanyaan besar. Hormon sebenarnya ini bukan kok hormon dalam bentuk jadi, tetapi ini karena adanya sinar matahari yang kita itu menggerakkan ujung tanaman, tanaman itu menghasilkan hormon. Jadi alam semua sudah meneliti, tetapi karena ini ditanami terus menerus, tidak ada pembaharuan, pelestarian, sehingga ini habis. Kandungan ini tadi tipis dan habis, ya. Setelah habis, ya pasti awake dhewe kekurangan makan, pasti juga gak sehat, ngelentruk. Atau sebaliknya kokean mangan sehingga beraturan, ya tambah jadi rasa laku. Contoh, jenengan mangan tadai 3 piring dalam 1 hari. Megur dipakani setengah piring. Gak lemes saya, bener gak? Bener apa bener? Sebaliknya, butuh iki, tapi karena ini totoan, totoan dipaksa, kau nak rambut kena biacok. Lah 3 piring, ngenteni terong lasah. Ngerti lasah ya? Ember bisa ember. Kira-kira apa ya sehat? Gak iso bawa kemelekaran. Bener gak? Ini, makanya makanan ini harus cukup. Lah cukup ini mau oleh tanah, komposisinya ngeten. Unsur hara makro ini menempati 70%. Unsur hara mikro menempati kurang lebih 15%. Nah, trace elemen menempati 5%. Hormon ini kurang lebih, oh enggak, saya bahan organik. Nanti ini dari sini ini nanti masih di minus, dari jumlahnya ini minus 5% bahan organik, atau ini bisa dimasukkan ke sini 5% organik. Terus di sini baru hormon 5% menjadi 100%. Piye jangan hitung ini, memang bukan bagian jenengan senario, cuma ini padokan gede ini tanah sing subur iki pasti mengandung makro, mikro, trace elemen atau unsur tambahan karo hormon. Lah ciri-ciri tanah iki biasanya warnanya gelap, agak lembab, terus nur jauh remah. Ini ciri-ciri tanah yang mengandung ini, yang mempunyai unsur semacam ini. Lah orang ini berarti ada yang kurang atau miss. Contohnya, oh ini kurang ini. Nah, dari sekian ini tadi sebenarnya yang paling dibutuhkan, yang paling kecil ini bahan organik. Karena apa? Dari bahan organik ini nanti akan menyiapkan yang 85% ini. Siapa dia? Gegremetan atau
nuwun sewu bahan mikroorganisme dalam tanah. Contohnya cacing sak penunggalane. Makanya wong kuno ngomong, lek oke cacing tani subur bener. Nah, jajane pabrik pupuk iku wis ana jaman kuno makuno, mulai enek menungso ya wis enek pabrik pupuk yaiku lemah. Sapa karyawane? Cacing sak penunggalane. Gak bayar. Cukup apa? Cacing kang doyanane tretho, depok basa, godhong basa, ya. Karena iki tretho wis ora ana, depok basa ora pati enek, basa-basa ora pati enek, si cacing iki mau jumlahe dadi saiki. Nek dadi saiki karena kupine nek ngono nyelesaikan beberapa tanah yang sakmene ora cukup. Supaya iku kaya mau iso cukup, ya iki tambahno ben uripe cacing iku lebih maksimal. Nah, jadi nek iki ngomong pertanyaane Mas Duraman, kenapa Pak? Dino iki lombok opo kok elek iki? Ora kok elek lomboke, aku ora membelani media, ora membelani pabrik ini, ora membelani pabrik pupuk dan sebagainya. Pupuk lebih bagus sekarang, jenis varietas sapi lebih bagus sekarang, pestisida lebih bagus sekarang. Uangnya dibeli terus saiki. Karena nanti lombok pengalamannya kan nambah dari biar dengan saiki. Tapi opo kok tambah elek? Lemah panjenengan rusak. Pas sampean kok iso ngomongi lemahku rusak, sampean wong Banyuwangi aku wong Jember sing di lemahku. Sampean lancang ngomongi rusak. Masih aku ora ndelok lemah sampean, aku iso ngecap sampean nek lemah sampean rusak. Kenapa? Sudah saya lihat tekan mburi mobilnya gitu. Kok sakti sampean Mas? Enggak. Karena aku sudah biasa. Aku kan menang delok Mas. Penonton kan lebih elu daripada pemain. Karena penonton itu ngincengnya kabeh. Nek pemain kan fokus. Itu. Jadi umpama aku ngomong ini ya sak loro ati. Tapi ya tenang. Wong nanti lombok model kayak gini kita yang pari orang ini. Lek nek Ponorogo ya ora ngono kuwi, nek Banyuwangi apa meneh ora ngono iku. Nek Pekanbaru, nek Ujung Pandang kok sombong sampai rono-rono. Nek dolan pegawean itu Mas duwe ya aja takut. Banyak aku dibayari karo kantor pembentulan delok wong nanti. Jadi sehingga saya bisa maidro ini karena saya membandingkan hampir semua tempat. Bukan karena petani ini bodoh, gak ada petani goblok. Sebaliknya tidak ada petani yang ngomong paling benar. Gak ono. Kabeh iki musuhe alam, iklim. Iklim selalu berubah. Apalagi di Indonesia ini sebagai daerah tropis ada rendang. Lek rendang arep yang ketiga itu jenenge apa Pak? Apa? Peralihan. Iya, wis seru lek peralihan. Iki kan enek rendang karo ketiga. Nek kok rendang arep ning ngene ketiga jenenge apa? Lek teko ketiga arep ning rendang jenenge apa? Oh, sing garing paceklik makasih. Tumbuk kuwi lek berubah teko musim ketiga dawa ning ngene sing hawa adem teko bedhithing ning hawa normal iki tumbuk. Lek ngene iki nek apa ngene iki rene iki jenenge labuan, iki rene jenenge maneh. Kok karo musim iki. Ya wone karek mana wong Jember Kidul iki kan sak bangsa karo Banyuwangi Kidul. Mesti ke turune wong Ponorogo, turune wong Yogya kan ngono lho Pak. Ora marengan karo labuane laro terus piye arep ngawahi ngecakne pupuk sing bener. Karena ini ada kaitannya Pak. Kalau musim penghujan kita perlu N berapa, musim kemarau perlu N berapa, marengan piro, labuan piro ngono lho. Belum lagi kalau ada gejala alam yang dialami memang wamit ya ketika melampaui hukumnya atau dengan melewati jalur ini senjatanya mungkin betul-betul itu biar kayaknya kan begitu panjang atau rendengnya kecil gitu. Ini kita kait semua Pak. Jadi contoh nek udan ini tidak perlu diperlukan karena apa air hujan ini mengandung amonia
amonia ini kalau kena sinar matahari akan dirubah menjadi nitrogen juga. Loh, tenang tak Pak? Iyo. Ini buktinya amonia banyak kalau musim hujan. Tapi apa mimpi pakaian, nek kena hujan, pesing enggak? Pesing itu karena beramonia. Gitu. Lah amonia ini termasuk bahan dasarnya memang itu mau koncone lah. Gitu. Lah, ini salah ngecak nih musim ketiga masih di kolmol ambek kabeh termasuk mikro bukan karena lemah malah ambek. Saya mengerti apa? Bukan nitrogen tetapi sampah yang diberikan oleh bahan pupuk boleh baik itu NPK, ZA ataupun urea. Contoh, kalau kita berbicara ZA, dalam 1 kintal ZA ini hanya mengandung N21 S. Wis, S-nya 10, sulfur 10. Jadi kalau kandungan pupuk dalam 1 kintal ZA hanya ada 31%, 31 kilo yang dibutuhkan. ZA itu ada begini, 21 N, 10 sulfur. Lah padahal ini dalam 1 kintal kan, anggap aja per 100 kilo. Ini cuma enek 30 siji. Pertanyaannya, yang 69 ki opo? Setuju? Jenengan ada tubuh cetak, sakit mungkin yang tadi minum bukan? Ya, artinya setiap 100 kilo, 1 kintal, ini ada unsur nitrogen sekian, sulfur sekian. Ini memang dibutuhkan di tanaman. Padahal topeng 30 siji awake dhewe padahal bukunya 100. Si tidak sama jadi sampai nggak berguna opo gitu. Mesinnya opo kan? Nah terus kaitannya kok terhadap persuburan piye? Lewis terhadap persuburan piye terhadap tanaman? Persuburan tanaman. Maaf. Dari sini kalian dioceki, Pak. Ini ada 10 sekian, selikur, ya, amin. Selikur 10, ya. Ini ada plus minus kurang lebih. Ini ada kurang lebih 60 ya, 60 sekian hampir 70, 68 lah gitu. Ini adalah istilahnya apa ya? Gipsum. Ini adalah sekian persen adalah gipsum. Ya. Terus yang sekian persen sisanya ini adalah sisanya ini adalah amonia sama biurit. Ya, ini berguna, ini tidak berguna, ini tidak berguna. Ini gipsum ini singgih bungkus cat, ini mau itu berupa ya gipsum ya seperti bahan padat, cuman formulasinya berbeda seperti yang untuk hiasan rumah itu. Ya. Amonia barangnya ra ketok, biurit barangnya ra ketok. Ning enek kenyataane. Nek apa cetak sampean buka, ambune besing itu berarti enek kandungan amonia ini. Terus sing des motor pedih ini namanya biurit. Dua ini kecil tapi jahat. Nek apa amonia ini menyentuh langsung kepada tanaman, ini akan memerah daunnya, terjadinya klorosis. Jadi yang namanya butir-butir hijau daun itu akan proto lepas. Nek biurit, ya, ini apabila ada persendian, ini contohnya nggak? Persendian ini apa? Wet, ini enek, woh. Jadi ini sendi atau ini daun, ini sendi ini. Ini persendian ini kena biurit, kena uap jenis biurit ini, kedua proto. Makanya sok-sok wong tua biyen lewaya kembang jadi urea karena urea paling gede kan ini apa bedrock ini membuktikan bahwa biurit ini memotolkan ini. Terus ini dadeknya ini contohnya apa, ini akan dinetralisir si amonia ini tadi kalau sinar matahari sama air embun sinar. Nah awake dhewe nek ngumpul lewat kesor itu adalah pengairan atau elep. Lek pupuk ora dilepi, godhongnya malah kuning, bener nggak? Kuning Pak.
jenengan mupuk tapi ada banyune. Tanduran mesti kuning enggak? Kuning karena yang bergerak amoniaknya. Ngumpul, ngetek godong-godongan, akhirnya terjadi klorosis tadi. Nguap kena uapi lah ceritanya. Lah, kok iso ngono ya gak ngerti lah, gak usah dipikir kode awake ditularan HP karena apa? Terus terang aja, ya Pak, ini nuwun sewu. Ini reaksi kimia. Nah awake dhewe kok iso ngono wis urusane pabrik. Nah, waduh karo awake dolanan HP. Kok iso awake dhewe video call? Pacare dhewe ning Kalimantan iso didelok kok puluhan, iso. Kuwi urusane sing HP. Baru kuwi. Awake dhewe gawe. Nah, di sini Bapak-bapak dari ini tadi kalau tergabung suhu ini akan sangat dingin. Dingin melampaui ya istilahnya dingin yang berlebihan ini terasanya panas bodara ini es benar gak? Makanya nek iki walaupun sangat dingin nek kokean jadi mati nek gak percaya suket ya diurang mes ngomong boten gosok ya ini sebenarnya sih gosok ini sopo karena nek iki ini mau dimincu di situ penggosok ini ya ini tadi dua ini penggosok. Nah, sing iki perane sing niki Sumeo perane Pak. Perane iki akan dadekne satu kalau itu menyentuh tanah dan berlebihan atau over dia satu tanah ini akan keracunan. Sing keracunan saja ini balik ini mau jadi taruh ini mau. Tapi setelah di keracunan sehingga ada asam, sangat asam. Wis asemnya teniki, pupuk-pupuk sing ngesor gak iso disedot oleh akar tanaman, tademen dan lain sebagainya. Nah, amin. Nah, nomor loro karena gipsum ini tadi menumpuk, walaupun ini cuma sakrit kaya awake dhewe delok micin. Nek mari ngemes itu kan nenek peti-peti putih ya Pak ya. Padahal tipis banget, kaya micin kutah. Iku apa kok iso dadekne tanah keplak atau keras? Ada misalnya ketoe ya. Keras ini sebenarnya itu adalah akumulasi dari matinya mikroorganisme yang tidak melakukan pelapukan, sehingga tanah ini dia itu bantat. Oleh karena itu singkat kabeh mau supaya balik tanah itu subur. Tanah subur itu ciri-cirinya warna gelap. Tadi wis diomongnya gembrong kondisinya. Terus lembab kurang lebihnya, bukan kering, bukan basah. Nek terlalu kering, tanah pasir itu kering. Basah, tanah rowo. Mesti itu loro-loro nek kurang api. Walaupun yang paling elek rowo. Sing pasir juga elek, mesti ora subur. Nah, sing subur itu tanah gembrong, tanah ceket karena mengandung air, mengandung humus. Oleh karena itu, untuk mencegah virus ini baru masuk ini ceritanya kasarannya ekstranya dulu. Virus ini adalah ya penyakit terjadinya mutasi gen, mutasi istilahnya awalnya terjadi cara awalnya ini owale organ kita. Owal itu karena apa? Bisa karena makanan, bisa karena tidak sempurna waktu kita membuat istilahnya dari lahir. Jadi nanti penyebabnya ini tadi, ini dalam bentuk virus itu adalah sudah bentuk wujud stroke lah gitu. Nah stroke itu di dalamnya ada apa saja, termasuk darah tinggi, terus lemah urat. Nah, jadi urat saraf kita itu sudah tidak normal. Ini urat. Yang kedua adalah depresi ya begitu. Otak ini stres dan lain sebagainya. Itu yang lumpuh jenenge jadi stroke. Ini obat ini gak iso satu persatu. Akhirnya langsung dijamak ora iso. Harus ada terapi, harus ada imunisasi. Artinya imun itu adalah meningkatkan antibodi. Yang ketiga ini adalah ada obat langsung terhadap nyeri yang dirasakan, artinya kumate mau macam-macam ini Pak.
Makanya ada terapine, enek obatnya, enek silihan makanannya, atau harus mengkonsumsi makanan tertentu ini untuk stroke. Sama dengan nanti virus. Virus ini karena penyakit, ini yang terjadi karena mutasi gen yang diakibatkan karena satu pengaruh lingkungan. Dulu memang sudah ada penyakit bawaan waktu pembenihan. Terus yang kedua, karena ini terjadinya perkawinan tidak sempurna. Yang ketiga, ini karena kekurangan unsur mikro, sehingga makanan kayak ini mau perlu mengonsumsi makanan khusus bagi orang stroke dan menghindari makanan tertentu supaya stroke tidak kumat. Di virus itu sama. Virus ini kecolok tambah bangga. Contoh ini harus dihindari. Dia wajib mengkonsumsi unsur mikro. Siapa mikronya? Boron, Fe, Zn, kalau Bo. Minimal ada 4 unsur mikro. Mikro itu ada 9, tapi wajibnya kalau ada ini 4 ini harus masuk. Kok iso ngono Mas? Ini tanaman kekurangan boron dia akan bergelombang. Kekurangan Fe dia itu akan pucat, klorofilnya berkurang. Kekurangan Zn, lembar daunnya ini akan mudah klorosis. Jadi urat-uratnya kita hijau, godongnya ini kuning. Kekurangan boron, persendian tidak akan nyantol, pembungaan tidak akan berjalan sempurna, penyerbukan bisa gagal. Karena ini adalah nanti yang bertugas nyerot P dan K, membantu sebagai katalisatornya pupuk P dan K. Makanya nek musim angin gawe kembang hajar karo boron. Ya cuman boron sih bener, ada boron sekilo cuma 15.000, buset. Boron pupuk daun sak kempleng 30.000 kayu. Pasti kalau untuk tanaman horti kita harus hindari. Bukan barangnya elek, orang cocok. Karena resiko yang diberikan sama konsumsi yang bisa dimanfaatkan sangat kecil. Ya wis, ini aku malah aku ngamuk lagi terus nih. Tak singkat untuk madraman. Jadi jangan kalau menghindarkan virus dari yang pertama saya lakukan. Waktu dia mulai bedeng, adakan sortasi ini. Ini itu masih sehat, kepel hijau ini sudah tumbuh 2 godong. Ini insya Allah sehat. Maka nih waktu bedeng sortasi artinya dipilih. Nek kepel iki wis protol utawa dia ikut cakup kuning dan lain sebagainya, tanaman ini tidak sehat sempurna. Yang sehat sempurna sampai muncul godong kedua. Ini kepel ini tebal hijau. Tanaman ini adalah grade A. Grade B ini paling enggak 2 godong yang di atas dengan ini calon godong selanjutnya. Kepel ini Amit warnanya agak kuning tapi masih ada hijaunya, ora ceblok. Ini grade C, ini hijau. Nek si grade C ya, kepel ini busuk. Kepel ini mulai kayak krepen, mbuh iku mblonyo, mbuh iku trotol. Iki grade C. Grade D, kepele gak ono, urung muncul iki wis ceblok. Kan nek ngerti kepel kan? Iki gak usah ditandur, nek iso. Mas, nek ngejam larat sampean. Oke. Nek ngono gak usah dibuang. Tapi sing iki dadekno siji, kita dadekno siji, kita dadekno siji, kita dadekno siji. Iki sing ngomong teko kepele tok takerane. Durung kok ngomong teko tinggi tanaman atau postur. Ono sing umur 20 wayahe pindah tanam iki panjangnya normal untuk golongan. Amit ini hanya ngomong golongan. Golongan TW, kelompok yang besar dan halus. Nek umur antara 20 sampai 25 hari setelah sebar, tingginya ini yang normal adalah 20 sampai 25 cm juga. Kurang lebih ya ini
Tapi enek wahyu pindah tanah 5 cm ora teko 4 cm cilik menteri pun ya ada kan mulai iso Pak sisih apa sing dhuwur-dhuwur dadi siji mau ya ngene padha dhuwur sedang menteri-menteri iki yo didadekne sak bulut engko iki dadekne bulutan dhewe iki kudu dadekne bulutan dhewe aja sak bulut enek sing A ana sing B enek sing C bolak-balik lah iki dalam perjalanan konsumsinya pupuk tidak sama takarannya. Lalu wis tidak sama ini, kabeh diroto, kabeh dikai pupuk kasarane, digecek satu lubang, semua dikasih 1 sendok. Sing A iki normal, sing B iki lumayan, sing C iki keracunan. Karena badannya paling kecil. Atau lek dipelok ning kene, iki cukup, ning kene kekurangan, ning kene sangat kurang. Kan repotno. Itu loh, makanya seleksi sortasi dewek no. Nah, apabila itu tadi pupuk komposisinya tidak benar, takarannya kurang pas, waktu menggunakan nggak pas, muncullah tadi yang namanya virus itu muncul. Lingkungan tidak memungkinkan virusnya kelihatan. Virus ini akan sepadan dengan familinya tembakau, tomat. Tembakau, tomat, cabai, sama terong ini podo kabeh Pak. Makanya ada istilah tobacco mosaic virus TMV, tomato mosaic virus. Jadi nah terus ada virus ke semuanya ini gemini virus yang istilahnya pertumbuhannya kecil mini nah ini ditandai cewek itu daunnya hampir sama dengan aslinya, warnanya hijau. Kalau di sini yang tomato mosaic virus daunnya juga berubah hampir tidak normal, warnanya menguning, ngeteh jadi wong-wong gitu. Kalau ini dia hijau tapi ciri cepet. Semua ini akar permasalahannya sebenarnya kalau ditinjau lagi hanya kekurangan bahan organik. Makanya gunakan adalah pupuk kompos kandang atau buatan dari Jepang yang bisa ditawar Jurea satu-satunya dari kami. Tuh gambarnya aja. Ini adalah intisari pupuk kandang. 1 botol Jurea ini setara dengan 3 ton pupuk kandang, bukan setara dengan 1 ton pupuk kompos. Kok iso Mas? Gak usah takon, wis bagiannya sing gawe. Seperti kalau cerita kita video call tadi, awal ini mikir mumet, dipakai aja. Itu kalau dicampurkan pupuk bisa memperbaiki, mengaktifkan mikroorganisme. Jenengan nek gawa pupuk kandang ini kan siji ruwo, susah lah, harus swidak sak. Ya lek tanah ini pinggir embong, lek mlebu 3 hektar, sik ngangkat petang sak wis kecetit. Makanya ini dari Jepang, Kanisu merangkum ini tadi menjadi namanya pupuk Jurea. Intisari dari pupuk itu dia yang mengandung makro, mikro, trace elemen, hormon. Ini semua komplit ada di 1 kilo pupuk Jurea. Dia kalau jatuh ke tanah akan mengaktifkan mikroorganisme. Amin. Ini kecepatan ukuran bakteri. Ini adalah N pangkat 4. Wis iki gak usah digagas kanelan. Wis nilai foto yang jenengan iki pupuk kandang 3 ton karo Jurea itu disalurnya ya Bono. Hari keempat gemblong warna hitam dan sebagainya akan nampak. Ini di sana. Nah, nek wis ngono kuwi semprotan dhuwur, nek enek penyakit kaya mau, mikrone harus dikonek, N harus ditekan, ya. Mikro naik, N turun. Nek N dinaikkan, mikrone nggak ada, tambah muter. Ini kesalahan kita, banyak petani ini menggunakan pupuk-pupuk PPC yang N-nya tinggi, non mikro. Wis BO-nya nggak ditandani, DKI yang memperparah itu. Ya kalau mungkin salah satu merek itu. Saya tidak memponis itu jelek.
itu bagus untuk golongan jagung dan sebagainya, tapi untuk semata cabai melon harus hati-hati, akan mempercepat kerusakan. Oke, Mas Diraman, ya. Intinya bahan organik. Bagaimana caranya? Naik apa dari gulutan ini dimasukkan baik sebelum di di traktor, di sebar-sebar di kandang, atau jenengan wis mari nyelok munggah kayak di sahur, atau sudah mari nyepis sebelum diaduk, atau terakhir sendiri wis di plastik, wis dibolong, dicemplungi, dipecik, dicemplungi satu itu diuruk lemaknya baru dipotong. Terserah mau sistem yang mana, intinya harus masuk pupuk kandang, kompos atau urea. Kapan siswa aku mau ngelok misalnya lah aku manturnya tolong yang udah mau ini neng aku sing lagu sesuk arep mantur seberapa sing sak wolon nuruto apa sing kamu nih begini sing sak wolon karpe sampean diri silahkan dibandingkan, dicampur kali bubuk boleh, dicampur kali tretong ya boleh, dicampur kali sembarang. Yang penting karena itu cuma 1 kilo supaya iso ngelatane gampang iki. Biasanya itu dicampur kalau pupuk dasar itu kan SP, kalau KCL ini dicampuri urea dalam sekitar pupuk itu 2 botol urea. Misalnya saya ingin jenengan Mas sing sarungan berapa? Kenana? Mas Asnawi, bener ya? Gak ora tak celok budi. Mas Asnawi misalnya. Jadi nanti saya akan lebih suka kalau jenengan ini tidak menuruti saya 100%, tapi tidak ngentahni saya 100%. Makanya pelajarilah sendiri, karena ilmu yang paling benar itu adalah pengalaman jenengan. Gimana nandur seprapat sing semua aku kalau aturannya Pak Bambang kasarane. Sing seprapat gaya aturan udewi. Sesuk dadine piye kalau sing apik wae jenengan, sesuk ya terapno wae jenengan wakuan. Nek sing apik waku jenengan gawe sing aku. Nek sampean memang gelem ya wis saiki karena sing wae jenengan kan mesti dilakoni bolak-balik. Saiki dadi gawe trikku. Gimana? Ya udah. Besok silakan. Ada yang gunakan air tanam lagi, boleh pupuk kandang di fermentasi atau pupuk kompos, atau melayu neng toko boleh urea. Ya, itu adalah basic. Yang kedua nanti atasnya pakailah pupuk semprot yang memenuhi syarat. Gak ada masalah. Yang penting jatuh ke tanah. Karena itulah istibrone lemah, kegremetan ku ngerti pada lalat buah mau. Lalat buah yang mikrokinol moro. Ya. Kegremetan mikroorganisme dalam tanah enek urea moro. Wis ngono wis. Cacing dan sebagainya itu. Kok iso? Ya tungguan mana ora perlu. Oke, Mas Abdurrahman ya. Sebentar itu yang terakhir sampai ini Mas Adi. Ya. Setelah koordinasi layu. Nah, jadi Amit, kenapa tanaman ini ada gambar layu dan lain sebagainya? Ini nanti setiap tanaman itu mempunyai masa kritis. Masa kritis itu apa? Masa di mana tanaman ini dengan beban hidup sangat tinggi. Beban hidup tinggi itu apa? Dia mempunyai tugas double, pertumbuhan iyo, pembungaan iyo, pembesaran buah iyo, pemasakan iyo. Beda kalau pada masa pertumbuhan toh, pada masa pembungaan toh, ada kan tanaman yang hanya sekali. Ini biasanya dilakukan tanaman majemuk yang mempunyai bunga bersusun. Ini adalah masa kritisnya nampak. Tanaman bersusun itu contohnya cabai timun dan kalau merah malah enggak seberapa. Ya, karena melon itu bisa biasa kita hanya mengambil 1 atau 2 aja. Ya. Tapi kalau ini
timun pembibitan harus terengket kan? Kita buatan lombok apa mana setiap cabang dia akan bawa bunga dan dua. Nah, masa kritis adalah masa di mana beban tanaman itu dari keempat-empatnya ini menjadi satu. Kalau cabai itu antara umur 40 sampai umur 65. Makanya cabai ini baja, leles, blungker, wakeh wis mesti gini. Bahkan ilmu Jawa nih, Mas, nek baca wae, oleh mari beli panas dewi karena satu beban hilang. Nek timun sama tadi, timun jujur ditasi istilah golongan timun ini timun semongko gambas melon dan sebagainya sama. Ini bahayanya apa? Karena tanaman ini adalah tanaman berair. Pada saat dia lagi polinasi itu membutuhkan air tapi tidak banyak, harus berair. Tidak ada airnya dia tidak sempurna kawinnya, terlalu banyak air dia sebosatnya juga akan larut, tidak mungkin dia itu akan sempurna oleh kawin. Tuh, kok angel temen sih menurut sampean Mas? Ya enggak, itu ngomong masalah psikologis atau fisiologisnya tanaman. Tetapi karena panjenengan ini tadi pada masalah saat kawin, timun ini kawin, ini memang belum ada buah ya, belum ada buah, tapi timun itu kawinnya itu selisihnya kan cuma hari antara bunga pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi kan biasanya ngawinnya pirang dino bisa 7 hari sekali. Nah kan bendino kan, makanya ngomong ini kan gak ada jedanya, kecuali jenengan jeda dewi. Iki tawane dhuwure tak buang, dhuwure tak warnane tak buang lagi. Ini berbeda karena kita kan tretet dia selama 7 hari itu cara wong iki beban pikulane ini berat. Mondok lho, wis kalian nembak ini wong ngetek nom lah ya. Wong ngetek nom iki dijukar-jukir ya iso goblok. Makanya sing ngetek nom ya juga galak-galak. Lumrah ae lah gitu. Embuh. Jadi sama untuk waktu polinasi ini kecuali golongan cucurbitasi timunan ini karena dia itu susunnya waktunya cepat tidak berjeda, dia sebenarnya capek. Untuk mengantisipasi ini ambil tadi pertama jangan harus kuatkan dengan makanan vitaminnya tinggi, mikronya harus mikro. Yang kedua antisipasi pengairan. Pengairan ini gimana? Tanah usahakan kelembapan normal, jangan kering, jangan terlalu basah. Yang ketiga, maaf, ini non sewu, ini masih mikro. Terus ini adalah pengairan kelembapan, kaitannya sebenarnya adalah menjaga kelembapan stabil. Yang ketiga, ini adalah bentengi masuknya yang alum itu secara umum kan ada tiga. Kekurangan air alum karena terjadinya istilahnya osmosis, difusi. Kalau difusi itu ya amin, ini nggak bisa saya jelaskan terlalu benar ya. Osmosis sama difusi itu ada kebalikan. Banyu yang menjerut tanaman ceblok karena lingkungan yang lebih panas, jadi ketarik. Itu yang artinya terjadi difusi. Istilahnya kelorot lah banyu yang menjerut itu. Karena tadi saya ngomong timun, semongko melon ini adalah tanaman berair. Cucurbitasi 80% isinya banyu. Kalau konsentrasi tanah ini lebih tinggi daripada yang ada di tanaman, banyu yang di tanamannya akan neretes akhirnya alum. Nah, alum karena air, makanya tadi kenapa di sini saya jaga kelembapan harus benar-benar. Ya, alum ada 3 penyebab: kekurangan air, serangan bakteri, serangan jamur. Kekurangan air dicirikan, jadi mungkin diamati atau tidak. Apabila tanaman ini kekurangan air, dia akan ketok layu itu seluruh tubuh tanaman. Ini pada saat terik matahari ini maksimal optimal paling puncak, dia akan menunjukkan lemas semua dari ujung sampai ke bawah dengan tingkatan paling parah ujungnya ke bawah. Ini adalah karena kekurangan air. Air kita cukup, tapi karena konsentrasi di mikro sama konsentrasi yang ada di tubuh tanaman tidak sama, terjadilah difusi.
Yang kedua, karena bakteri sama kita lihat antara jam 11 sampai jam 1. Apabila dari ujung sendiri itu juga ngelayuk, tapi kok mulai jam 3 ndengek maneh. Terus yang kedua, kalau ini tadi biasanya rata semua kena. Kalau bakteri ini biasanya ngeblok. Sak baris iki rada akeh, barisan kono ya rada akeh. Artinya cara ning sak burukan iki mesti ada jejer-jejer. Jam 11 podo kita melihatnya parameternya jam 11 sampai jam 3 sore. Puncaknya jam berapa? 12.1 siang. Ini akan kelihatan semua. Kalau yang agak nendet-nendet ini adalah bakteri. Kalau hanya sak bulut enek siji manto ning kono mlenco. Nah ini biasanya di samping mencar-mencar jam 3 pun orang dengek-dengek sing jenenge kena jamur. Lemes itu sampai bertahan. Nek bakteri pas panas tok, nek cek awal iki adem dengek maneh. Iki 3 penyebab layu ning mau. Nah awake dhewe makanya kenapa diberikan pupuk makronya yang tinggi, mikronya tinggi, N-nya dikurangi. N itu di samping jenengan membahayakan gampang layu karena terlalu banyak air yang akan malah justru keluar dari dalam tubuh tanaman. Yang kedua, ketahanan tanaman ini akan turun kalau N-nya tinggi. Yang ketiga, N tinggi itu malah gampang cekoni jamur kali bakteri. Oh intinya lah N itu memang dari segi manapun tidak menguntungkan. Makanya dikurangi N, mikro tinggi, pengairan diatur, jangan terlalu lembab, jangan terlalu kering, jangan basah terlalu kering. Jadi ini yang ketiga, karena ini wajib jenengan ngocor kira-kira pada saat kawin kurang 3 hari, Hamin 3 berarti Hamin 3 kawin jenengan wajib masuk baktosid atau setamisin plus bunyi yang dari binomil benret benlok benstar.